Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja kehadirat Allah yang Maha Kuasa, puji kehadirat Allah yang Maha Suci, syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana Dia telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita, bahkan berjuta-juta nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan sampailah kepada kita selaku umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perintah berinfak dan keutamaannya, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 215 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa banis sabil. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan, hendaklah diberikan kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Adapun sebab turunnya ayat ini yaitu menurut riwayat kaum muslimin bertanya kepada Rasulullah, nah, di mana kami tabungkan atau infakkan harta benda kami ya Rasulullah? Kemudian Rasul menjawab dengan memberitahukan ayat surah Al-Baqarah ini. Adapun riwayat lain yaitu menurut Umar bin Al-Jamuh bertanya kepada Nabi SAW, apa yang mesti kami infakkan dan kepada siapa diberikannya? Nah, jawabannya ada dalam ayat ini juga, dalam surah Al-Baqarah ayat 215, yaitu kepada kerabat, ibu bapak yang membutuhkan, musafir. Adapun tafsir ayat dalam tafsir Muyassar yaitu, sahabat-sahabatmu, wahai Nabi, bertanya kepadamu, apa yang mereka infakkan dari sebagai bentuk harta yang mereka miliki demi mendapatkan diri mereka kepada Allah dan kepada siapa mereka harus berinfak. Nah, katakanlah kepada mereka, infakkanlah kebaikan apapun yang mudah bagi kalian dari berbagai bentuk harta benda yang halal lagi baik. Letakkanlah apa yang kalian nafkahkan kepada ibu, bapak, orang-orang yang terdekat dari keluarga kalian dan sanak kerabat kalian, anak-anak yatim yang ditinggal wafat bapak mereka saat mereka belum berusia balik. Adapun orang-orang yang membutuhkan yang tidak memiliki apa yang bisa mencukupi mereka dan menutupi hajat mereka. Dan musafir yang membutuhkan yang jauh dari harta dan keluarga. Nah, kebaikan apapun yang kalian lakukan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Adapun tafsir Al-Mukhtasar yaitu, di bawah pengawasan Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram, sahabat-sahabatmu bertanya kepadamu, wahai Nabi, tentang apa yang dapat mereka infakkan dari jenis-jenis harta untuk mendekatkan diri kepada Allah dan kepada siapa mereka menginfakannya. Katakanlah kepada mereka, infakkanlah harta apa saja yang tersedia pada diri kalian dari berbagai macam harta yang halal lagi baik, dan jadikanlah infak kalian teruntuk kedua orang tua dan orang-orang dekat dari keluarga kalian, kaum kerabat kalian, anak-anak yatim yang meninggal
bapaknya sebelum mereka mencapai usia balik, orang-orang fakir yang tidak mendapatkan sesuatu untuk mencukupi dan menutupi kebutuhan mereka. Nah, musafir yang terlilit kebutuhan yang jauh dari keluarga dan hartanya, dan kebaikan apapun yang diperbuat, sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Jadi, infak itu dikeluarkan dari harta yang baik untuk diberikan kepada orang tua, kerabat dekat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang berputus dari keluarga dan hartanya. Kebaikan apa saja yang kalian perbuat akan diketahui dan akan dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat lain menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمدوا فيه wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa-apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Sebab ayat ini turun yaitu dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa turunnya ayat ini berkenaan dengan kaum Ansor yang mempunyai kebun kurma. Ada yang mengeluarkan zakatnya sesuai dengan penghasilannya, tetapi ada juga yang tidak suka berbuat baik. Mereka yang tidak suka berbuat baik ini menyerahkan kurma yang berkualitas rendah dan busuk. Nah, ayat tersebut ini sebagai teguran atas perbuatan mereka diriwayatkan oleh Al-Hakim, At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan lain-lain yang bersumber dari Al-Bara. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa ada orang-orang yang memilih kurma yang jelek untuk dizakatkan, maka turunlah ayat tersebut ini. Nah, sebagai teguran juga sama. Adapun lewat lagi dikemukakan bahwa Nabi SAW memerintahkan berzakat fitrah dengan 1 sok kurma. Pada waktu itu datanglah seorang laki-laki membawa kurma yang sangat rendah kualitasnya. Maka turunlah ayat ini. Nah, di dalam tafsir dijelaskan bahwa hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah. Nah, maksud dari kata ini tuh yaitu zakatkanlah sebagian yang baik-baik dari hasil usahamu berupa harta dan sebagian yang baik-baik dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu berupa biji-bijian dan buah-buahan, dan janganlah kamu sengaja mengambil yang jelek atau yang buruk darinya. Maksudnya dari yang disebutkan itu lalu kamu keluarkan untuk zakat menjadi hal dari dhamir yang terdapat pada tayammum, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya. Maksudnya yang jelek tadi. Nah, seandainya ia menjadi hak yang harus diberikan kepadamu, kecuali dengan memejamkan mata terhadapnya, artinya pura-pura tidak tahu atau tidak melihat kejelekannya, maka bagaimana kamu berani memberikan itu guna memenuhi hak Allah? Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, sehingga tidak memerlukan nafkahmu itu. Lagi Maha Terpuji pada setiap kondisi dan situasi. Adapun tafsir Muyassar menjelaskan bahwa wahai orang-orang yang beriman kepadaku dan mengikuti jalanku, infakkanlah dari yang halal lagi baik dari apa yang kalian hasilkan dari usaha kalian dan dari apa yang kami keluarkan dari bumi. Nah, jangan sengaja memilih yang buruk darinya lalu memberikannya kepada fakir miskin. Seandainya yang buruk tersebut diberikan kepada kalian, niscaya kalian menolaknya karena keburukan dan aibnya. Lantas, bagaimana kalian merelakan sesuatu untuk Allah padahal kalian tidak merelakannya untuk diri kalian sendiri? Sadarilah bahwa Allah yang telah memberi rezeki kepada kalian tidak memerlukan sedekah kalian. Dia berhak disanjung dan dipuji dalam segala keadaan. Nah, jadi infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan diperoleh dengan cara yang halal. Pilihlah yang baik-baik dari apa yang kamu nafkahkan itu, walaupun tidak harus semuanya baik. Tetapi janganlah kamu memilih secara sengaja yang buruk untuk kamu keluarkan atau disedekahkan kepada orang lain.
Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Salahnya dari saya, lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.